Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya bertamu ke rumah tetangga saya, yaitu saudara Tuan Nizam dari Universitas Jambi dan juga Rizal Jadil dari Universitas Jambi ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak mereka untuk berdiskusi, yaitu seputar pengetahuan mereka terhadap surah Al-Falaq. Ya, pada kesempatan yang cuaca lumayan gerimis ini, saya bertemu dengan dua saudara atau sahabat saya, Nizam dari program studi pendidikan kimia Universitas Jambi, dan juga saudara Rizal dari prodi manajemen pemerintahan. Hari ini saya akan ngobrol atau bincang-bincang seputar surah Al-Falaq yang menjadi tugas sebagai tugas UTS dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada mereka bagaimana pandangan mereka terhadap surah tersebut. Untuk yang pertama saya akan mengambil sesi pada saudara Nizam mengenai paradigma terhadap surah Al-Falaq tersebut. Ya, langsung saja. Di sini saya mau nanya kepada beliau berdua ini, seberapa tahu atau seberapa jauh pengetahuan saudara-saudara kita ini terhadap surah Al-Falaq. Yang pertama kepada saudara Nizam, seberapa tahu antum dalam surah Al-Falaq ini, misalkan dari segi bacaannya atau dari pengertian boleh juga lah ya kan? Bisa dijelaskan. Surah Al-Falaq itu surah terakhir kedua sebelum Al-Quran, sebelum An-Nas, dan yang terdapat dalam 5 ayat. Mungkin segitu yang bisa saya ketahui. Ya, terima kasih. Ya, jadi surah Al-Falaq itu merupakan surah yang terakhir kedua ya. Jadi terdiri dari 5 ayat. Nah, kalau saudara Rizal, bagaimana pandangannya terhadap surah Al-Falaq? Sama seperti saudara Nizam tadi, terakhir dari surah An-Nas. Mungkin selain dari surah terakhir dalam Al-Quran, mungkin dari segi pengertian yang bisa saudara-saudara kemukakan, yang atau pengetahuan saudara lah dari segi pengertian kan. Kalau dari segi pengertian arti maknanya, yang arti aslinya itu kan Al-Falaq itu waktu subuh, ya nggak salah ya, Al-Falaq itu waktu subuh. Nah, kalau dari pendapat saudara dari Al-Falaq ini bagaimana dari segi pengertian kan? Yang saya ketahui, surah Al-Falaq itu diantaranya untuk penyembuh. Di antara yang saya ketahui itu. Oh, penyembuh ya, penyembuh seperti itu, penyembuh penyakit yang seperti mana itu, saudara? Itu saya belum tahu. Nah, dari segi bacaan pada surah Al-Falaq, apakah saudara Nizam bisa memperagakan atau mempraktekkan bunyi bacaan dari surah Al-Falaq? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, berarti mungkin sering dibaca juga ya, bisa hafal, bisa tahu. Kalau dari saudara Rizal, apakah bisa dipraktekkan bunyi surah Al-Falaq? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, terima kasih. Mungkin saya kira itu wawancara dari teman-teman kita, penjelasan mereka, bacaan mereka, sepengetahuan mereka terhadap surah Al-Falaq sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Baik, setelah bincang-bincang dari saya kepada dua saudara kita tadi, saudara Rizal dan Nizam, tentang surah Al-Falaq. Kalau dari segi makna, dari segi arti, Al-Falaq itu memiliki arti waktu subuh atau kegelapan pada saat fajar itu terbit. Nah, kalau dari segi sebab turun atau sebab turun ayat Al-Falaq, ini betul apa yang telah disampaikan teman-teman kita tadi, bahwa Al-Falaq ini memang memiliki hubungan pada sihir atau pada penyembuhan sesuatu. Sesuai dengan sebab turun, surah Al-Falaq ini turun ketika waktu Nabi Muhammad SAW dikirim sihir oleh seorang bangsa Arab pada waktu itu, kalau nggak salah namanya Lubaid bin Asom, yang mengirim 11 ikatan buhul-buhul yang dimasukkan ke dalam taman, kemudian ditanam di sana sehingga menyerang Nabi Muhammad SAW dan membuat beliau jatuh sakit. Nah, setelah beliau jatuh sakit, malaikat turun menemui Nabi Muhammad dan membawa perintah agar Nabi Muhammad membacakan surah Al-Falaq tadi sebagai penyembuh dari sihir Lubaid bin Al-Asam tadi. Setelah dibacakan surah tersebut, alhamdulillah keadaan Rasul mulai membaik dan seperti biasanya. Nah, baik, terima kasih. Saya kira itu wawancara yang singkat kepada teman-teman kita. Terima kasih kepada saudara Nizam dan juga Rizal yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Qiraatul Kutub, di mana pembahasannya yaitu tema surah Al-Falaq. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, iya Kak. Ya, dengan Kak siapa? Boleh tahu? Dengan Kak Zaya. Ada apa Kak? Mau nanya Kak? Boleh. Kakak tahu surah Al-Falaq? Tahu? Iya. Artinya apa ya surah Al-Falaq? Subuh? Oh iya. Terdiri dari berapa ayat ya? 5. Termasuk surah keberapa dalam Al-Quran? 113. Oh iya, terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama Kak. Ini sih Kak. Iya Kak. Iya, boleh tahu dengan Kak siapa? Dengan Ayu Sari Kak. Oh Kak Ayu Sari. Kak Ayu Sari boleh nanya? Boleh Kak. Kakak tahu surah Al-Falaq? Tahu Kak. Ya, apa yang Kakak tahu tentang surah Al-Falaq? Oh, surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat kan? Iya. Terus termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Dan surah Al-Falaq ini membahas tentang perlindungan kepada Allah di waktu subuh. Terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama Kak.